Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Saya akan melanjutkan video tentang 3 cara lolos SNMPTN ya tahun 2022 di prodi-prodi favorit. Ini yang part 3 ya, itu bagian ketiga, part 1 dan 2 sudah saya bahas. Kita akan mengupas di teknik ketiga atau di part 3. Nah, di 2 video sebelumnya kita sudah diskusi tentang bagaimana pendekatan atau tips lolos bagi anak dengan tipe harga mati dan pilihan, kemudian anak dengan tipe melihat peluang, dan yang ketiga kita akan bahas ini ya, anak-anak yang memiliki latar belakang pemilihan prodi itu yang penting diterima. Karena apa? Karena dia tidak mau ribet dengan jalur tes, dia sudah sangat bersyukur bisa masuk di 40%, dan bagi dia diterima SNMPTN itu adalah anugerah terindah di dalam perjalanan pendidikannya ya, dan dia tidak mau menyia-nyiakan peluang untuk bisa lolos SNMPTN. Nah, bagaimana cara pendekatan supaya anak tipe 3 ini bisa lolos atau keterima di SNMPTN? Baik. Nah, ini tipe ketiga pokoknya diterima. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat dulu faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Tetap kita harus menyiapkan ada modal eksternal. Yang pertama adalah dilihat dari jejak alumni di kampus tersebut. Ada nggak alumni? Kalau nggak ada sama sekali, bisa juga dilihat dari track record alumni di kampus tersebut. Apakah baik atau tidak. Kalau nggak ada dua-duanya juga nanti kita cari alternatif lainnya. Kita juga lihat modal internal, artinya dia kalau pokoknya diterima, bukan berarti nanti kalau benar diterima itu kemudian dia tidak ambil ya, nanti kasihan sekolahnya, bisa nanti sekolahnya itu kena peringatan. Jadi dia harus komitmen dengan pilihannya. Apapun pilihan prodi yang karena dia pokoknya diterima, ya dia harus milih. Kemudian kalau bisa anak-anak ini punya memiliki keterampilan khusus ya, artinya pilih prodi-prodi yang memang menyertakan portofolio, bisa prodi-prodi seni atau prodi-prodi olahraga yang memang tidak banyak anak yang memiliki keterampilan khusus tersebut. Dan apakah kalian atau teman-teman punya sertifikat organisasi atau sertifikat olahraga? Karena ini sangat menunjang untuk di bukti fisik ya yang disertakan. Dan perhatikan juga jumlah peminat yang sama atau persaingan internal di sekolah teman-teman, apakah ada milih prodi yang sama atau hanya teman-teman yang milih prodi itu. Baik. Nah, kita akan mensimulasikan ya, simulasi bagaimana cara yang dilakukan supaya bisa diterima di SNMPTN. Misalnya ini, seorang siswa itu dia pengen kuliah di jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual, dengan angka keketatan 4,62. Ada di kampus A, di kampus A. Kemudian dia melihat modal eksternal dari jurusan tersebut di sekolahnya 2 tahun terakhir di jurusan DKV itu ternyata ada setiap tahunnya ada 2 siswa yang lolos dengan nilai rapot 88, 87, tahun kemarin juga ada yang 90 dan 86. Dari peringkat paralel berapa? Peringkat paralel ternyata 2 tahun lalu 5 dan 6. Tahun kemarin malah peringkatnya semakin naik ya 4 dan 5. Ini adalah modal eksternal. Nah, kita lihat modal internal anak ini. Ternyata siswa B, misalnya ini saya beri inisial siswa B gitu ya, nilai rapot dia 85. Secara hitung rapot tidak masuk, rankingnya jauh, 67 ya. Dan yang ini kan DKV itu ternyata ranking 5 dan 6. Portofolio dia oke, dia punya, dia bisa gambar dengan bagus. Kalau kita anak ini kekeh dengan pilihannya, tentunya ini peluangnya sangat kecil sekali ya. Maka dia melirik kampus B, kampus lain yang sekiranya punya prodi yang mirip gitu ya, walaupun tidak sama dengan DKV, dia melirik desain grafis gitu, di suatu kampus yang memang tidak banyak peminatnya. Dilihat dari angka keketatan lebih besar 6,28. Nah, siswa B ini kemudian memutuskan untuk memilih jurusan desain grafis di kampus B. Maka insya Allah peluangnya besar. Kenapa? Karena secara grade beda kampus itu tentunya beda persaingan. Dan dengan memilih kampus B, maka siswa ini lebih berpulang karena angka keketatan lebih tinggi. Yang kedua, dia punya portofolio sebenarnya yang bisa dijadikan sebagai bukti fisik untuk bersaing dengan anak dari sekolah lain. Dan tentunya dengan memilih kampus B, dia lebih relevan untuk diterima. Kan tadi yang penting diterima.
yaitu caranya adalah dengan cara geser prodi atau geser kampus. Cari kampus yang memang keketatannya tidak banyak, atau cari prodi-prodi yang memang peluangnya besar. Selisih antara jumlah peminat dengan jumlah kuotanya itu tinggi sekali. Kuotanya misalnya kuotanya 30, yang minat hanya 100, tentunya itu peluangnya lebih tinggi daripada kuota misalnya 50 tapi yang minat 1000. Nah, dengan cara ini teman-teman akan meningkatkan peluang lolos di SNMPTN. Baik, mungkin itu yang bisa saya kupas terkait dengan trik-trik atau tips bisa lolos di SNMPTN. Tentunya saya akan juga bahas tentang bagaimana pilihan kedua, apakah bisa lolos, sertifikat apa yang harus diunggah gitu ya. Bagaimana dengan lintas wilayah ya, dari satu provinsi ke provinsi lain, dan kita masih tetap punya peluang di SNMPTN. Ikuti video berikutnya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.